saya muliakan, pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Nuntupa MM. Yang saya hormati Kaprodi Ekonomi Syariah, Bapak Abdul Ghafur ME. Dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi, Ibu Munifa ME. Perkenalkan, nama saya Yeni Afifah Rosdiana Dewi dari program studi Ekonomi Syariah kelas 2B dengan nomor NIM 23 12 07 29 0882. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan dan distribusi pendapatan nasional. Yang pertama yaitu perubahan pendapatan nasional. Untuk mengetahui perubahan pendapatan nasional, penting bagi suatu negara untuk memahami pertumbuhan dan kesehatan ekonomi di negaranya. Komponen yang terdapat dalam pendapatan nasional yaitu ada GNP dan GDP. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pendapatan nasional. Yang pertama yaitu investasi. Investasi mempengaruhi peningkatan infrastruktur dan teknologi dan pendidikan pada suatu negara. Kemudian ada juga konsumsi. Konsumsi ini dapat mempengaruhi perubahan pendapatan nasional karena pengeluaran barang dan jasa dapat meningkatkan permintaan dan mendorong produksi. Kemudian ada pengeluaran pemerintah, di mana pemerintah membelanjakan proyek-proyek publik. Kemudian ekspor dan impor. Ekspor yang positif dapat mempengaruhi perubahan nasional karena dengan ekspor positif tersebut dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan nasional. Kemudian dampak dari perubahan pendapatan nasional yaitu ada berdampak pada pertumbuhan ekonomi, juga berdampak kepada kesejahteraan masyarakat, berdampak pada inflasi, dan berdampak pada investasi dan infrastruktur dan pemerataan ekonomi. Kemudian untuk mengetahui perubahan pada suatu pendapatan nasional dapat dirumuskan sebagai rasio harga, yang mana rasio harga sama dengan PN banding PO kali 100. Kemudian pentingnya peningkatan GNP pada suatu negara. Yang pertama yaitu pada kesejahteraan warga negara, di mana ketika GNP meningkat, maka pendapatan suatu negara akan meningkat pula. Kemudian pada daya saing internasional, di mana apabila GNP meningkat, maka suatu negara akan mengalami keberhasilan di pasar internasional. Kemudian stabilitas ekonomi. Ketika GNP meningkat, maka ekonomi pada suatu negara akan stabil dan bisa saja akan mulai berkembang. Kemudian pengurangan kemiskinan. Apabila GNP meningkat, maka akan mempengaruhi penurunan kemiskinan, di mana peningkatan lapangan kerja akan semakin banyak. Kemudian distribusi pendapatan nasional. Distribusi pendapatan nasional adalah bagaimana pendapatan total suatu negara bisa dibagi di antara penduduk atau faktor produksi. Distribusi pendapatan nasional ini bisa terbagi secara merata dan tidak merata. Dan ketidakmerataan ini dapat menyebabkan kemiskinan pada suatu negara, di mana kemiskinan ini dibagi menjadi dua, yaitu kemiskinan subjektif dan kemiskinan objektif.
Kemiskinan objektif adalah kemiskinan yang mana pandangan kita terhadap diri kita sendiri. Begini, apabila misalnya kita udah punya segalanya, kita punya rumah, kita punya mobil, punya segalanya, tapi kita masih belum merasa cukup, maka kita akan menganggap diri kita miskin. Berbeda dengan objektif. Objektif adalah kemiskinan dari pandangan orang lain, di mana orang lain memandang kita sebagaimana keadaan kita. Kemudian untuk mengukur distribusi pendapatan nasional ini bisa menggunakan koefisien gini, yaitu mengukur ketidakmerataan pendapatan, dan juga bisa menggunakan kurva Lorenz. Kurva Lorenz adalah grafik yang menunjukkan distribusi kumulatif pendapatan atau kekayaan, di mana bisa dituliskan atau digrafikkan seperti ini, di mana garis tengah itu adalah garis diagonal dan garis melengkung itu adalah garis distribusi pendapatan nasional suatu negara. Apabila garis kurva Lorenz itu semakin berhimpit dengan garis diagonal, maka suatu negara akan disebut distribusi pendapatan nasionalnya akan semakin merata. Dan apabila garis kurva Lorenz-nya semakin menjauh dari garis diagonal, maka suatu negara akan mengalami distribusi pendapatan nasional yang menyimpang atau tidak merata. Kemudian selain kurva Lorenz juga ada rasio Gini, di mana dirumuskan dengan seperti ini, di mana rasio Gini sama dengan luas OCAO banding luas OBAO. Kemudian faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan nasional ini bisa berupa mempengaruhi pendidikan, di mana pendidikan yang faktor pengaruhnya yaitu pendidikan, kemudian kebijakan pemerintah, kemudian pasar kerja, kemudian globalisasi dan teknologi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dari peta konsep saya. Apabila ada kekurangan kata atau kekurangan penjelasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.